feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm... Halo guys, kembali lagi di channel Aquijun. Nah, seperti biasa untuk di video kali ini saya akan kembali merekomendasikan tema-tema keren Xiaomi khusus MIUI 14, dan di sini saya menggunakan versi MIUI 14 yakni 14.0.2. Nah, buat kalian yang menggunakan versi yang lain selain yang saya review ini, itu kemungkinan juga akan berbeda di setiap tampilan device kalian untuk tema yang akan saya review nantinya. Dan barangkali dari ketiga tema yang akan saya rekomendasikan ini, ada yang serak di hati kalian atau ada yang ingin kalian terapkan di smartphone Xiaomi, Poco, ataupun Redmi kalian bagi yang masih stay di MIUI 14 guys. Tapi sebelum saya lanjut, buat kalian yang baru pertama kali berkunjung atau pertama kali menemukan channel ini, ada baiknya untuk kalian klik subscribe dulu, dan jangan lupa juga buat kalian aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Got my own issues. I need a comb to get through. Don't need to groan with you. Just go get your own tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody... Oke, sebelum saya review tema yang pertama, terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang sudah klik subscribe beserta dengan like-nya di video ini. Serta tak bosan-bosannya juga saya ingatkan kepada kalian semua, jika salah satu video dari Aquijun ada yang tembus 5.000 penayangan dalam jangka waktu 1 bulan, saya akan mengadakan giveaway untuk 2 orang pemenang guys. Jadi pastikan untuk selalu berkomentar di setiap video yang kalian tonton, dan siapa tahu kalianlah pemenangnya. Oke, dan tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja kita mulai untuk direkomendasi tema yang pertama. Untuk nama temanya yakni EOS Sand. Ukurannya itu sekitar 8 MB aja untuk nama desainer bernama Suraj. Oke, kita mulai untuk di tampilan lock screen. Nah, untuk tampilan lock screen-nya atau tema ini mirip ala-ala tampilan iOS gitu ya guys, atau HP iPhone gitu. Nah, di wallpapernya ini seperti ada gambar wallpaper pasir gitu dengan ada efek seperti abstraknya. Kemudian di bagian lock screen ini ada beberapa widget dan shortcut aplikasi yang tersusun dengan ala-ala iOS. Di bagian atas itu ada seperti gambar album foto gitu. Kemudian di bagian bawahnya ada keterangan jam, keterangan kalender, dan beberapa shortcut aplikasi. Ada indikator baterai juga. Dan jika kalian ingin masuk ke tampilan home screen, itu kalian tinggal geser ke kanan seperti ini untuk di bagian icon gemboknya guys. Oke, kemudian kita lanjut ke tampilan home screen. Untuk di wallpapernya ini masih sama seperti yang ada di bagian lock screen, yakni gambar pasir gitu atau foto pasir gitu guys, dan ini terlihat keren. Kemudian untuk di tampilan icon pack aplikasi ini selaras atau senuansa dengan wallpapernya. Ini juga bernuansa warna gelap gitu dengan aksen grey ataupun abu-abu gitu untuk di bagian icon pack aplikasinya guys. Kemudian di bagian widget simple minimalis saja seperti ini, ada keterangan jam, ada keterangan kalender, icon baterai, dan sinyal. Sayangnya tidak ada perubahan di tema ini. Begitupun untuk di tampilan pusat kontrol dan bar notifikasi. Nah, kemungkinan untuk tema ini juga masih bisa support atau hanya bisa support secara full jika kalian masih menggunakan MIUI 13 guys. Nah, untuk di aplikasi telepon di sini masih ada sedikit perubahan untuk di icon-iconnya. Kemudian kontak juga masih bisa tembus di tema ini. Oke, sekarang kita lanjut ke rekomendasi tema yang kedua. Oke, untuk rekomendasi tema yang kedua kita kali ini bernama Blue Moon. Ukurannya itu sekitar 10 MB aja untuk nama desainer bernama Evan. Oke,
Kita mulai untuk di tampilan lock screen atau di tampilan layar kunci. Untuk tampilannya ada gambar wallpaper anime cowok, dan buat kalian yang tahu dengan karakternya silahkan komen di kolom komentar. Nah, di sini lagi memandang sesuatu gitu atau lagi memandang bulan, sepertinya rindu terhadap seseorang guys. Nah, buat kalian suka dengan tampilan tema-tema anime, tema ini cocok buat kalian. Nanti di bagian widgetnya ada di sebelah kanan atas, itu ada keterangan jam, ada keterangan kalendernya juga, atau ada keterangan nama hari, ada juga indikator baterai di bagian widgetnya. Kemudian di bagian bawah itu ada tampilan ala-ala iOS gitu, seperti shortcut kamera, garis gestur bar dengan tulisan step, kemudian ada shortcut aplikasi center. Oke. Kemudian kita lanjut ke tampilan home screen. Untuk di tampilan wallpaper masih sama seperti yang ada di bagian lock screen-nya. Kemudian icon back aplikasi pada tema ini semuanya berubah dengan tampilan simple minimalis dan tampilannya seragam seperti ini guys. Di bagian widget home screen juga desainnya masih sama seperti yang ada di bagian lock screen-nya. Nah, di sini saya suka untuk di tampilan dari icon baterai dan sinyalnya. Ini terlihat keren gitu ya guys. Dan ini menurut saya keren. Dan cocok banget buat kalian yang suka dengan tampilan icon-icon status bar yang berbeda daripada yang lainnya. Nah, kemudian di tampilan pusat kontrol pada tema juga tembus secara full seperti ini. Bar notifikasi di sini saya cukup simple dan standar aja. Nah, untuk tema ini sebenarnya juga masih bisa support untuk di aplikasi telepon. Cuma sayangnya tidak terlalu signifikan gitu guys. Hanya ada perubahan sedikit di bagian tombol dialpadnya yang dibuat agak tebal aja untuk di bagian fontnya. Tampilan kontak cukup simple dan standar aja. Aplikasi pesan tidak ada perubahan. Tapi untuk di tampilan aplikasi setelan ini masih bisa tembus untuk di icon-iconnya. Meskipun jika kalian tidak memperhatikan lebih detail, kemungkinan kalian tidak akan menemukan perbedaan ataupun perubahan yang ada di bagian icon-iconnya ini guys. Sepertinya ataupun ini masih ada perubahan, meskipun kalian tidak akan ngeh tentang perubahannya. Oke, jika kalian suka atau tertarik dengan tampilan tema ini, silahkan aja kalian download lalu kalian terapkan. Dan sekarang kita lanjut ke rekomendasi tema yang ketiga. Oke, sekarang kita lanjut ke rekomendasi tema yang ketiga, dan seperti biasa saya mulai untuk di tampilan lock screen-nya. Nah, untuk di tampilan lock screen ini masih nuansa tema-tema anime gitu. Nah, jika yang kedua tadi anime cowok, sekarang anime cewek guys. Dan sepertinya tema ini cocok buat kalian yang suka dengan tampilan warna-warna pink, ataupun buat kalian cewek-cewek wajib banget buat kalian coba atau terapkan tema ini. Nah, untuk di bagian wallpapernya ada wallpaper anime, dan buat kalian yang tahu dengan karakternya silahkan komen di bawah ya guys. Kemudian di bagian widgetnya ada keterangan jam, ada keterangan kalender, dan di bagian lock screen ini tidak ada shortcut sama sekali, jadi cukup simple dan clean seperti ini guys. Oke, sekarang kita beralih ke tampilan home screen. Untuk di tampilan wallpaper masih sama seperti yang ada di bagian lock screen-nya. Kemudian untuk di tampilan icon pack aplikasi semuanya berubah di tema ini dengan tampilan yang seragam, dan keren juga sih untuk di bagian icon-icon seperti ini. Untuk di bagian widget, nah ini ada widget jam, kemudian ada keterangan kalender, dan widgetnya tepat ada di bagian tengah-tengah di atas ini guys. Kemudian di bagian icon baterai dan sinyal pada tema ini juga ada perubahan dengan model atau style ala-ala iOS gitu. Kemudian kita beralih ke tampilan pusat kontrol. Nah, di sini juga masih ada sedikit perubahan. Bar notifikasi saya cukup simple dan standar aja. Selanjutnya untuk tema ini juga masih bisa tembus ke aplikasi telepon. Nah, seperti untuk di bagian aplikasi teleponnya ada perubahan untuk di bagian tombol-tombol dialpadnya guys, dengan style ala-ala iOS atau tombol dialpad iOS seperti ini. Berikut di tampilan kontak, di sini juga ada sedikit perubahan untuk di bagian warnanya. Aplikasi pesan juga sedikit ada perubahan dan tembus hingga ke halaman chatnya seperti ini. Kemudian untuk di tampilan aplikasi setelannya, di sini juga masih bisa tembus, dan sepertinya tema ini juga support di MIUI 13 gitu guys. Oke,
Jika kalian suka atau tertarik dengan tampilan tema ini, silahkan aja kalian download lalu kalian terapkan. Untuk nama temanya yakni SAT, ukurannya itu sekitar 7 MB aja untuk nama desainer bernama Evan. Oke, dan saya rasa cukup sekian dulu untuk di video rekomendasi tema kali ini. Semoga saja kalian suka dan semoga bermanfaat buat kalian semua. Jika kalian suka, silahkan sekiranya untuk kalian klik like, subscribe, dan share video ini ke semua teman-teman kalian. Lebih dan kurangnya mohon untuk kalian maafkan. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Yuk.